akan diliputi kehinaan siapapun di antara kalian, kata Allah, ainama thuqifu, dan di mana saja kalian berada, kecuali mampu melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau tidak bisa melakukan hubungan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, mereka akan dimurkai Allah dan akan terus diliputi kehinaan selamanya. Dalam surah Ali Imran di awal ayat dari 112. Shadaqallahu adzim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah, yang sedikit akan terasa banyak, yang kecil terasa besar. Kalau ada masalah kecil dianggap tak ada masalah, masalah yang besar bisa dianggap masalahnya kecil. Berbahagialah orang yang bersyukur, karena hidupnya tak pernah merasa kekurangan. Dia akan tetap merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tidak pernah lupa senantiasa berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawat kepada Rasul pembuka dari hajat, niat, maksud kita. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan diijabah doa niat hajat seseorang sebelum dia berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain disebutkan malaikat yang bertugas menurunkan hujan dari langit, dia tahu berapa tetes air yang turun dari langit ke bumi. Tapi malaikat ini tidak pernah tahu seberapa besar dan seberapa banyak pahala orang yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang amat cinta dan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senantiasa berupaya, berusaha untuk mengkondisikan dirinya dan keluarganya dalam kondisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi rukun Jumat. Setiap khatib diperintahkan Rasulullah untuk senantiasa mengingatkan agar kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa inilah yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat nanti. Maka wajar kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang sebaik-baik di sisi Allah adalah takwa. Perjalanan ini sangat panjang, mulai dari alam rahim, alam fana, kemudian alam barzah, alam berkumpul di padang mahsyar, kemudian nanti akan ditimbang, disidang dengan seadil-adilnya di hadapan Allah, dan diputuskan di mana sebenarnya kita berada untuk kekal, apakah di neraka atau di surganya Allah. Nah, perjalanan panjang ini tentunya butuh bekal yang cukup bagi kita mengarungi perjalanan sebagai musafir yang diibaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini seperti musafir yang sejenak beristirahat di bawah pohon, kemudian tertidur sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan. Itulah perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah berada di akhir bulan Syawal 1445 Hijriah. Tradisi yang dilakoni oleh para ulama kita dahulunya, khususnya di Indonesia ini, dan turun-temurun kepada orang tua kita. Dan ini budaya yang baik, tradisi yang baik untuk saling bermaafan kalau sudah Idul Fitri bulan Syawal, saling kunjung mengunjungi, saling bersilaturahim. Itu yang dibawa nilai-nilai dari tradisi yang dibuat oleh para orang tua kita. Dan ini tradisi ini baik untuk kita lanjutkan, sebab ini adalah upaya kita melakukan hablum minan nas,
Setelah kita 1 bulan penuh sibuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selesaikan hubungan sesama di antara kita. Sebab bagi kita yang sudah rajin sholat, rajin berpuasa, zakat tidak tinggal, maka tentunya kita dianjurkan untuk bisa melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Kata para ulama kita, mereka tidak khawatir kita masuk neraka hanya karena masalah hubungan kita dengan Allah. Orang yang sudah rajin sholat, berpuasa dan sebagainya, insya Allah tidak akan ada yang masuk neraka gara-gara itu. Tapi berapa banyak orang yang sholat, yang berpuasa, yang berzakat, berkurban dan sebagainya, mereka tersangkut nanti dalam neraka hanya karena masalah hubungan sesama manusia. Satu ketika Rasulullah SAW, Nabi kita berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah katakan, lebih berat bagi Allah mengampuni dosa orang yang penggibah daripada penzina. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Seorang penzina kalau dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya, dia akan diampuni Allah. Tapi kalau orang yang menggibah saudaranya, sebelum yang dia gibahi memberi maaf, bagaimana Allah mau mengampuni dosanya? Jadi berat sebenarnya memaafkan. Maaf itu tidak hanya di lisan, tapi lebih kepada perbuatan. Bagaimana dadanya, hatinya lapang menerima saudaranya. Maka seorang ulama menafsirkan hadis ini, kalau kita minta maaf kepada saudara kita harus jujur dan jelas apa yang mau kita mintai maaf dari orang yang kita minta maaf itu. Kalau pernah kita ghibahi, ceritakan itu kepadanya dan mintalah maaf atas ghibah yang kau lakukan. Kalau ada benda yang kau ambil yang bukan hakmu, tapi itu benda atau barang milik orang lain, kau datangi itu, sampaikan kepadanya dengan terus terang, dan apakah dia memaafkan atau tidak, atau harus kita ganti. Jadi harus jelas minta maafnya, bukan secara umum. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa harus kita lakukan hablum minan nas dengan baik? Seorang ulama menyebutkan kita banyak melakukan hubungan baik kepada sesama di antara kita. Salah satu tujuannya agar nanti kelak ketika kita sudah meninggal dunia, banyak yang mensolatkan kita, bukan banyak yang melayat kita. Melayat dengan mensolatkan beda. Seseorang yang berbahagia di hadapan Allah ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, satu-satunya yang diharapkannya kepada kita yang hidup ini, kita bisa mensolatkannya, bukan melayatnya saja. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Nabi kita mengatakan, siapa orang yang meninggal dunia kemudian saudaranya ada 40 orang yang mensolatkannya ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia lepas dari siksa kuburnya. Mencari orang yang ikhlas mensolatkan kita tidak segampang yang kita bayangkan. Ada orang mensolatkan kita karena dia segan, padahal dia tak pernah solat selama ini. Yang disebut lillahi ta'ala itu ketika sudah tuntas hubungannya kepada Allah, baru dia melakukan hubungan baik kepada manusia. Maka dua kalimat ini para ulama menyebutkan kalau salah satu saja kita laksanakan maka tidak sempurna, tetap menjadi dimurkai Allah dan diliputi kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Ada orang yang baik hubungannya kepada Allah tapi cuek kepada sesama manusia, tidak peduli kepada sesama manusia. Kadang-kadang hanya karena perbedaan paham saja saling mengkafirkan di antara mereka.
sampai salam saudaranya pun tak mampu lagi dia menjawab salamnya. Na'udzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ada orang yang baik kepada siapapun di sekitarnya, tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang bertanya, apakah seperti Ibunda Teresa, Mahatma Gandhi itu masuk surga? Tidak. Karena hubungan baik kepada Allah tidak ada. Hanya dia menjadi orang yang sosialis, orang yang baik kepada sesama manusia, tapi dia lupa melakukan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Dua-duanya harus dilaksanakan. Kalau kita berani melakukan hubungan baik kepada Allah, maka lakukan hubungan baik kepada sesama di antara kita. Jaga hati saudaramu, jangan kau kotori. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tak bisa lagi membantu saudaramu, minimal salamatus sadar, minimal lapang dada, tidak mengganggu saudaramu, tidak membuat susah saudaramu. Bukankah Rasulullah sudah katakan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Salat Jumat yang kita lakukan hari ini, dalam setengah jam ini barangkali, mari sama-sama kita nanti tanya pada diri kita masing-masing kalau sudah sampai di rumah, apakah manfaat sholat Jumat yang kita lakukan ini bagi tetangga kita? Apa manfaat bagi istri kita? Apa manfaat bagi anak-anak kita sholat Jumat kita ini? Apa manfaat sholat Jumat kita ini bagi tetangga kita? Tanya, apakah kita semakin pelit? Apakah kita semakin bengis? Apakah kita micingkan mata, kalau bahasanya memalingkan wajah dari manusia? Bukankah Rasulullah dan Allah katakan dalam Al-Quran, janganlah kalian memalingkan wajahmu dari saudaramu? Bukankah pernah Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala karena cuek kepada seorang yang dianggap barangkali tanda petik adalah orang yang cacat, buta dan miskin, hanya sibuk menghadapi orang-orang kaya, pembesar pada saat itu. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaiki lagi hubungan sesama di antara kita. Jangan biarkan semua jamaah salat Jumat yang hadir hari ini tidak mengenalmu. Jangan sampai ada satu pun di antara saudara kita yang salat Jumat hari ini tidak mendapatkan manfaat dari hidupmu. Jangan sampai tangan kita tidak pernah menyentuh tangan saudara kita. Karena Rasulullah sudah katakan, mereka yang bersalaman, kalau di Arab itu ada namanya cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, memeluk erat saudaranya, itu mampu menggugurkan dosa-dosa di antara mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang sunyi di tengah keramaian. Banyak saudara kita yang lebih baik dari kita hari ini, yang mereka penampilannya biasa-biasa saja, yang ibadahnya kita lihat biasa-biasa saja, tapi menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Allah tidak pernah melihat wajah, penampilanmu, hartamu, jabatanmu, kedudukanmu, pakaianmu, tapi yang dinilai Allah adalah hati dan amalmu.